Selamat siang teman-teman ALS 81 dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di Apa Kabar ALS 81. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan rekan kita, Mas Teguh Widodo. Halo. Apa kabar Mas Teguh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ya beginilah ini. Lama sekali kita nggak pernah jumpa ya. Kayaknya sejak lulus ya. Iya betul. Belum pernah ketemu ya. Kalau dengan Mbak Ani, saya mungkin ya sejak 81 itu ya. Iya ya. Kalau dengan Mas Santoro, saya karena dulu mantan saya itu kuliah di Undip, sering lihat dan beberapa kali ketemu. Juga ada beberapa teman yang lain dengan Suti yang terutama yang di Fakultas Hukum ya, Sutianto, kemudian ada Rahayu. Oh gitu. Mas, kita pengen bincang-bincang mengenang nostalgia zaman SMA. Ada lagunya. Iya. Okay, masih inget nggak dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3? Kelas 1 ada cerita lucu. Saya itu sampai sekarang saya masih ingat nomor saya itu 3025 kalau ya 3025, kemudian yang saya cari itu 3125. Nomor tes. Nomor tes kan. Kan waktu masuk itu. Ya, waktu masuk itu kan diumumkan di papan tulis masuk kelas berapa. Saya nggak ada. Nah, aku jadi ketompo pora. Kebetulan ada guru saya bertanya. Ada ini kamu ini. Oh, ya Pak. Terima kasih. Salah lihat berarti. Salah lihat. Bahkan saya sempat masuk 17. Oh, 17 kelas itu dong? Iya, mungkin panjenengan masih ingat waktu itu ada satu anak yang masuk dipanggil wali kelasnya Bu Asminah kalau nggak salah gitu. Iya, wali kelas. Di absen sama Bu Asminah, saya tidak ada. Oh, kayaknya makanya gitu. Antara lupa-lupa ingat, kayaknya pernah sekelas pernah gagal. Iya, akhirnya saya tanya ke Bu Asminah, disuruh lihat ke pengumuman. Loh, tadi itu saya masuknya itu 17. Tadinya nggak ada, saya cari nggak ada, masuk ke 17. Terus dicarikan lagi sama TU kalau nggak salah Pak Untung waktu itu. Karena setelah itu saya juga dekat dengan Pak Untung. Terus ternyata masuknya 11. Saya sama Bu Asminah di bukunya pukul manja gitu ya dengan penggaris kamu itu loh. Masuk ke 11 ternyata. Oh, ternyata pinter pasti dari awal masuk saja sudah kelihatan kelasnya. Enggak terlalu juga lah. Terus dari 11 saya ke IPS. Masuk IPS. Masuk IPS dari kelas biasanya 11 kebanyakan ke IPA ya. Hanya bertiga. Saya, kemudian Sirjeki Urip dan Eti nomor lengkapnya lupa saya. Eti Magdalena. Siapa ya? Eti yang rumahnya di daerah Amarta itu, Amarta atau iya kayaknya Eti Magdalena itu. Iya mungkin. Ya. Sama Eti, kemudian IPS 1 ketemu Mas Santoro itu yang kameramen kita. Iya. Sutradara kita juga. Sutradara kita juga. Dia penulis opera kita loh. Dan penulis lagu juga. Wah, jangan salah. Hebat. Teman-teman kita sudah banyak diciptakan lagu oleh dia. Termasuk saya loh. Udah rekaman 2 lagu loh. Oh iya. Iya. Sayangnya kalau saya nyanyi itu suara saya bagus, tapi kalau saya nyanyi istri saya bilang, "Mas, ojo nyanyi. Loh HP ki suaramu apik Mas, tapi HP nek ora nyanyi. Fals." Justru dicari loh. Iwan Fals. Iwan Fals tadi dulu tuh sering guyon. Ada Iwan Fals, ada Dul Sumbang, kalau Dul Biru katanya. Habis itu naik kelas 2, saya ke 2 IPS 1, kemudian di semester 2 saya pindah ke 2 IPS 3. Di IPS 3, kemudian kelas 3-nya kembali ke IPS 1 lagi.
Ada teman-teman yang masih diingat? CS berat mungkin. Kalau di kelas 1 kebetulan saya duduknya juga dekat dengan Om Hantoro ini, jadi ya bersebelahan. Cuman beda, ada gangnya. Sering bercanda, sering anu dengan Supriyadi. Supriyadi. Kemudian 2 baris di depan saya itu ada Budi Prasetyo. Budi Belor itu ya. Itu. Okay. Kemudian ada Gunarso, kemudian ada ya banyak sih, cuman kalau ingat satu persatu saya agak lupa. Tapi masih banyak yang diinget ya? Masih banyak. Kalau sering saya ketemu menyapa orang ternyata bukan. Ternyata setelah interaksi ternyata baru ternyata saya keliru. baru enggak kalau keliru ya. Kemudian ada satu teman yang kemudian dia satu kampus dengan saya itu. Saya masuk ke, saya kan habis dari SMA itu saya masuk ke kuliah di IKIP. Hanya dulu masih IKIP ya? Masih IKIP, kalau sekarang NES ya. Itu saya ketemu dengan Sujanto. Dia sejak di kuliah itu dia sangat dekat dengan saya, tetapi saya kehilangan jejak setelah dia penempatan kerja. Siapa? Sujanto. Sujanto. Iya, Sujanto itu dulu IPS 1 IPS 1, kelas 2-nya IPS 2, sampai kelas 3-nya itu IPS 2 terus dia. Kayaknya kita juga belum pernah ya Sujanto ya. Masa sih? Oh begini. Enggak, kalau reuni kayaknya belum pernah toh. Oh iya. Dia tidak ikut reuni. Itu informasi yang saya dengar. Dia itu ditempatkan di Bengkulu. Oh, Bengkulu. Kemudian ditempatkan bulan Februari, berangkat dia bulan Februari, bulan Mei itu pulang. Pulang ya langsung ke rumah saya. Karena dia tidak bawa apa-apa, ya saya pikir dia sudah pulang ke rumahnya kan di Meranggen. Dia nanti main ke gitu, saya. Ternyata tidak, dia langsung. Itu dari Bengkulu. Saya tanya, loh kenapa? Dia sudah, jawabannya antara pertanyaan dan jawaban sudah tidak nyambung. Sampai terakhir saya memberikan ya sesuatu lah untuk dia. Dia ya kondisinya sudah agak parah. Bahkan waktu itu saya sama sempat dia itu membaik, sangat-sangat baik. Kemudian saya ajak Sutianto datang ke rumah saya di Batan itu, kemudian sama-sama ke Meranggen. Di sana ngobrol, sudah kembali seperti semula, sudah guyon dan sebagainya. Nah, suatu saat kok saya itu dengar dia sudah tidak ada. Oh, sudah sih. Tapi Arko Luhur itu waktu reuni di Gerasantika dia bilang, "Kancamu kayak piye to? Ning Kalimantan tak tombok kabari, sapa? Sujanto." Lho. Ora, aku krungu kabari Sujanto ki wis ra ono. Ora sing ngomong sapa? Nah, itu makanya saya sampai saat ini saya bertanya-tanya. Oh, berarti masih kehilangan jejak gitu ya? Iya, karena informasi saya dengar itu juga teman, kebetulan kan saya suka naik gunung ya. Jadi saya kemudian Sujanto itu ada beberapa teman lain itu sering kumpul sama-sama. Nah itu dia kebetulan penempatannya di Gubuk. Kalau rumahnya di Semarang, kalau pulang itu sempat hampir di Janto, sempat tengok lah beberapa kali. Tapi ternyata beliau ini namanya Supomo itu bilang kalau Mas Janto ini sudah situ lah. Ya sudah, saya juga kalau saya mau ke makamnya juga jauh. Itu sekitar tahun berapa berarti? Anak saya masuk SMA itu 2005. Oh, 2005. Itu berarti saya belum gabung di ini ikut. Ya. saya juga belum 2015 itu. Saya gabungnya 2000 berapa ya di Kalau nggak salah dulu. Bukan nggak salah sih, memang benar. Ini kan ketua OSIS kita ya dulu ya. Cerita dong suka duka di OSIS. Di OSIS sih banyak sukanya ya. Ya saya ketua OSIS itu ya gara-gara
ini tim suksesnya terlalu hebat. Wah. Mas Budi. Sukses dong Ya, kalau terus bisa ya, mengantarkan Mas Budi sampai ke Prasetyo, proses. kemudian Om Bantoro ini juga. Oh, Iya, salah satu, dia ini iya. yang kampanye ke ketua kelas yang lain. Oh. Karena pada waktu itu calonnya itu 4. Saya, kemudian Mbak Ani, Mas Edi Purnomo, dan Mas Ugi Nugroho. Iya. Nah, ya karena Mbak Ani, Mas Edi, dan Mas Ugi itu semuanya IPA, saya IPS, ya jadilah biasanya fanatisme kelompok itu kan muncul grup, ya. iya. Nah, saat itu pokoknya IPS. Apalagi kalau nggak salah IPS memang paling banyak ya dulu. Sama sebenarnya, Sama, Iya, 55. juga Iya, ya? betul, Oh. 55. Tapi kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau IPA-nya kan harus terpecah suaranya jadi 3. Iya. Saya Oh iya, jadi kan 1. ada. Nah, jadilah Jadi saya ketua beruntung OSIS. ya. Itu. Iya kan. Jadi pengurus juga yang lain, yang tidak terpilih tadi. Pasti. Oh. Kemudian Mas Edi dan Mas Ugi itu ketua 1, ketua 2, atau kebalik ya, Mas Ugi yang ketua 1, Mas Edi yang ketua 2. Kemudian Mbak Ani itu sekretaris umum, kemudian sekretaris satunya kalau tidak salah ini Dr. Wistiani. Oh, ya, Mbak Wistiani. Yang lain lupa. Yang lain lupa. Kecuali saya ingat karena saya waktu kesasar ke 17 itu saya duduknya itu sebelahnya Mas Tommy. Oh, dan Tommy ya. Nah, itu yang sekarang di Bali. Bali, betul. Yeah. Ya, itu saya masih sering komen-komen status WA sama beliau. Oh. Itu dia kalau tidak salah koordinator Kempo. Iya, ya, betul. Kempo waktu itu. Ya. Tapi ikut masuk di grup ASE kan? Masuk. Iya. Sama sekali nggak pernah komen ya? Isi dagu. Iya. Dan belum pernah datang ke reuni juga kan? Reuni pernah. Oh, pernah. Waktu di Geraha Santika. Oh, Geraha Santika. Iya. Kayaknya saya malah itu justru belum. Kalau tidak salah hanya reuni IPS kalau nggak salah. Oh iya, kalau nggak salah dulu memang katanya iya, IPS dulu, iya. terus IPA, terus baru gabung ya. Iya, IPS dulu, betul. Iya, karena hanya ada 5 round table kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah cerita yang lama gitu. Iya, Saya gabungnya karena 2015, jadi sedikit-sedikit aja baru tahu sejarah ini dulu. Terus paling berkesan apa itu? Waktu SMA atau waktu di OSIS, kegiatan OSIS juga? Apa ya? Secara umum sih berkesan. Bukan kegiatan ya, tapi ada sesuatu yang saya dengan Pak Winarno, guru perpustakaan. Pak Winarno, beliau yang perpustakaan. Saya tuh pinjam buku, novel, kalau tidak salah karyanya Margate. Oh, Margate suka juga saya dulu, dokter-dokter yang biasa ya, betul. Novel itu sudah rusak. Saya diam itu sudah rusak. Nah, terus waktu saya mengembalikan, saya diminta ganti yang baru. Saya nggak mau, benar maksa saya nggak mau. Mungkin saya waktu itu merasa dipojokkan, saya marah. Saya marah dulu atau Pak Winarno bentak saya terus saya agak gini ya, cuman ada cerita itu. Sempat gebrakan meja. Oh, terus gitu? Saya kemudian diajak masuk sama Bu Siti yang guru perusahaan juga. Terus gimana ini, Bu, saya nggak merusakkan. Ibu bisa tanya anak yang meminjam sebelum saya, kan ada lognya itu, ada daftarnya. Akhirnya dipanggil lah. Anak itu mengaku anak kelas 2 waktu itu. Itu dengan pas kelas berapa waktu itu? Kelas 1. Oh, masih kelas 1 baru ya berarti? Baru, iya. Kelas 1 IPS, sudah IPS. Iya, maksudnya masih baru lah ya. Terus dari situ Pak Winarno tuh ngelihat saya, terus saya mikir gini, waduh, lagi saya diancam nih kayaknya gitu kan. Setelah ya ada yang mengaku itu. Terus ya sebagai murid saya mendekati Pak Winarno, saya minta maaf. Enggak, saya minta maaf, saya kasar sama kamu. Sejak itu saya dengan Pak Winarno itu akrab. Bahkan waktu itu beliau sempat ngajar di tambahan pelajaran itu, tambahan tahun kita dapat setengah tahun itu ya. Setengah tahun itu Pak Winarno mengajar.
Pak Winarno mengajar sejarah tambahan yang bukan sejarah yang kalau sejarahnya kan Winarno kayaknya saya kok nggak diajar. Mungkin kelas 1 IPS ya yang diajar ya? Iya, IPS. IPS. Nah, itu terus dan saya sama Pak Winarno dikasihnya nilai bagus-bagus terus. Karena ada kesan itu. Iya, nggak tahu kenapa tapi saya dikasihnya nilai bagus terus. Ini dengan tuh Terima suka kasih, baca. Bacanya kok novel romantis gitu. Laki-laki, biasanya cewek. Iya. Saya memang hobi baca. Sampai sekarang iya. Wah. Karena sekarang lebih ngirit untuk baca, saya bisa pakai baca online, di kan? online. Ya, betul. Banyak yang kebetulan saya punya sedikit kemampuan di dalam bahasa Inggris, bahkan beberapa buku atau jurnal atau apa gitu, artikel-artikel dari yang berbahasa Inggris pun saya baca, walaupun juga kadang saya masukkan ke Google Translate ya. Itu kalau tentang novel tadi saya berlangganan Viso. Oh, Viso, saya ya, baca. Ya. Novel tuh. Saya langganan. Saya baca semua itu. Wattpad enggak saya, yang hanya Viso. Saya hanya Viso. Iya, karena kan dapat duit juga kan sebetulnya kalau kita mau ini. Itu yang saya cari. Walaupun sekarang sehari cuma Ya, Rp80. iya. Sama. Cuma kadang nggak sabarnya. Iya. Iklannya banyak. Iya. Iya, betul. Sampai sekarang saya itu masih. Kalau pas santai pokoknya ada sehari di rumah itu, wah kesempatan itu kalau udah banyak kegiatan. Tuh apalagi? Selain itu apa ya? Ya Atau keluarga lah sekarang, cerita keluarga saat ini. Ya sebenarnya ada beberapa tapi kok kayaknya nggak usah diceritakan. Kita maklumi. Cerita keluarga aja. Keluarga saya menikahi mantan pacar saya itu tahun pacar keberapa ini? Kira Yang penting terakhir ya. Iya. Pacar saya terakhir. pacaran dengan istri saya ini sejak kelas 1 SMA. Oh, kelas 1 SMA? Iya betul, saya kelas 1 SMA. Walaupun beda sekolah, ketemu di satu komunitas gitu ya. Tetap berlanjut terus ya. Terus sampai pacar pertama? Bukan? Anggap saja pacar pertama. Itu terus kemudian tahun 89 saya nikah. 89 saya nikah. Anak saya sekarang 5. Wow. Iya. Mantap. Nomor 1 di pembangkit Muara Karang. Dia di anak perusahaan PLN Nusantara Power. Kemudian nomor 2 di Bank Mandiri tadinya, sekarang Bank Mandiri di mana? Di kantor pusat Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya ikut OBD. Kemudian sekarang di Danantara. Oh, masuk Danantara yang grup baru ya. Nomor 3 itu di Pemprov Jateng. Di Semarang. Kemudian nomor 4 di BNI di kantor pusat Jakarta juga. Oh, Jakarta. Berarti bisa 3. Bisa 3. Yang ragil, yang bungsu ini semester berapa ya? 2021, 22. Semester 5 ini. Semester 7, sorry. 7. Ya mudah-mudahan bisa lulus. Di sini? Di sini di Undip juga. Ya. Oke. Kalau Ibu Nastaf? Istri saya ngajar di Undip. Oh, ngajar di Undip juga. Di Fakultas Hukum. Oh, berarti teman kita juga kan? Mbak Neni, Mbak Yayu. Dengan Bu Neni, dengan Bu Yayu, kemudian Pak Beni. Pak Beni. Oh iya. Yang saya ingat itu yang di Fakultas Hukum. Kalau dulu waktu kuliah sering ketemu dengan teman-teman. Kalau saya kan sering menjemput juga di hukum ya. Karena waktu itu gini, ada teman saya itu cahikip kok wani ngapeli cahundip ya apa toh. Oh ning kono ki pinter-pinter ganteng-ganteng lho.
Bendino tak petuk. Akhirnya saya jemput tiap hari. Ya bukan tiap hari, saya sering menjemput gitu. Jadi dia lang-lang sih. Kalau yang terus apa lagi? Udah? Ya itu yang Itu bisa ya. saya ceritakan. Oke, Iya. kayaknya pengen lagi loh cerita yang lebih banyak lagi karena baru sedikit ini ya. Pengen lagi loh cerita yang lebih banyak lagi karena baru sedikit ini ya sebetulnya yang bisa. Tapi waktunya kita sudah Nggak apa-apa, mepet, saya senang. waktunya nih. Tapi besok lagi kalau pas kita ada acara datang ya, kita kabarin loh. Insya Allah nanti saya Harus coba. dijabri, harus digeret ini. Oke, untuk terakhir Iya. closing statement untuk teman-teman. Teman-teman Asle ya. Iyalah. Iya. Marilah kita berbahagia di hari tua Tuh, dengan setuju. keluarga. Iya. Setuju banget. Demikianlah teman-teman bincang-bincang kita sejenak dengan Mas Teguh Widodo. Semoga bisa bermanfaat dan kita jadi tahu beliau ini jarang sekali berkumpul dengan kita. Semoga dengan bincang-bincang ini jadi terbuka hatinya ya. Mau menjalin tali silaturahmi lagi dengan kita Insya semua. Allah. Iya. Sampai ketemu lagi teman-teman. salam untuk teman-teman apa Alfa. kabar selanjutnya.